Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mantap. Sudah siap buat belajar? Oke, kalau sudah siap, silakan ketua kelas buat memimpin doa. Amin. Oke semuanya, perkenalkan nama Bapak Agus Irfan Nur Hidayat dari Universitas Siliwangi. Nah, baik teman-teman. Di sini kita akan belajar tentang apa yang ada di sini. Ada yang tahu ini apa? Ya, benar. Ini adalah air. Air merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama cari tahu apa aja sih manfaat air. Air itu punya banyak sekali manfaat. Bisa untuk menyiram tanaman, bisa juga untuk kita minum, bisa juga untuk kita mandi, kemudian bisa untuk mencuci pakaian, dan juga untuk kehidupan makhluk lain. Terus apa sih kalau jadinya bumi kita tanpa air? Atau kalau bumi kita dipenuhi dengan air? Nah, oleh karena itu kita akan membahas tentang proses siklus hidrologi dan juga macam-macam siklus hidrologi. Kita pelajari siklus hidrologi terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada 5 macam siklus hidrologi. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi dibagi menjadi 2, ada evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang terjadi dari sumber air langsung seperti laut, sungai, danau yang terjadi akibat adanya sinar matahari yang menyinari air dan akhirnya air tersebut menguap. Kemudian ada transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang berasal dari tumbuhan yang biasanya terjadi akibat adanya proses fotosintesis. Lanjut. Selanjutnya ada proses kondensasi. Setelah air di permukaan bumi mengalami penguapan, menaik ke atas permukaan bumi dan mencapai titik tertentu, akan terjadi suatu proses kondensasi di mana uap-uap air ini akan menjadi sebuah kristal dan membentuklah suatu awan. Dan dinamakanlah proses kondensasi. Yang ketiga ada proses adveksi. Apa sih adveksi itu? Nah, setelah tadi uap-uap air itu membentuk suatu awan, awan tersebut akan digerakkan oleh dorongan angin sehingga pergerakan dan perpindahan awan tersebut disebut dengan adveksi. Lanjut. Tahapan selanjutnya yaitu ada presipitasi. Nah, teman-teman, setelah terbentuknya awan, kemudian awan tersebut berpindah, kemudian akan terjadi suatu presipitasi karena awan-awan yang mengumpul dan tidak bisa menahan lagi titik-titik kristal es sehingga turunlah presipitasi yang dapat terbentuk menjadi 2 jenis. Ada presipitasi berupa cair yang sering kita sebut hujan ataupun berupa kristal salju. Next. Yang terakhir ada infiltrasi. Nah, apa sih itu infiltrasi? Setelah tadi terjadi presipitasi, kemudian air itu jatuh ke permukaan bumi, terjadilah 2 macam. Ada infiltrasi dan runoff. Air yang masuk ke dalam permukaan tanah kemudian menjadi air tanah itu disebut dengan proses infiltrasi. Kemudian air yang mengalir dan berjalan di permukaan air itu disebut dengan aliran runoff. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik kan materinya? Oke, setelah kita mempelajari tentang proses siklus hidrologi, kita akan mempelajari tentang macam-macam siklus hidrologi. Yang pertama yaitu ada siklus pendek. Apa siklus pendek? Siklus pendek adalah proses penguapan, kondensasi, dan juga presipitasi yang terjadi hampir di tempat yang sama. Biasanya proses ini terjadi di lautan, di mana jadi penguapan di lautan,
terbentuk awan di daerah pelautan dan akhirnya terjadi hujan juga di daerah yang sama, sehingga disebut sebagai siklus pendek karena rentan waktunya sangatlah sedikit ataupun pendek. Yang kedua, ada siklus sedang. Apa sih siklus sedang? Nah, siklus sedang adalah siklus air yang mengalami proses yang cukup panjang dibandingkan dengan siklus yang pendek, di mana terjadi penguapan dari sumber air, adanya suatu aktivitas adveksi perpindahan awan, dan juga biasanya terjadi presipitasinya itu di daerah daratan dan juga mengalami siklus yang cukup panjang sehingga disebut dengan siklus yang sedang. Dan yang terakhir ada siklus hidrologi panjang. Apa itu siklus hidrologi panjang? Siklus hidrologi panjang adalah sebuah siklus yang berangsur ataupun berlangsung sangat lama sehingga disebut dengan siklus panjang. Biasanya ciri pada siklus ini yaitu bentuk presipitasinya yang berupa kristal salju. Oke, kayak gitu teman-teman buat pembelajaran materi pada kali ini. Gimana teman-teman, semuanya paham kan? Jadi kesimpulan pada materi kali ini bahwasannya air merupakan suatu elemen penting dalam kehidupan kita, dan air tersebut mengalami proses daur ulang atau yang kita sebut dengan siklus hidrologi yang bermacam-macam. Ada pendek, sedang, dan juga panjang. Dan tentunya karena air ini mengalami siklus, kita juga harus bisa memanfaatkan air ini dengan sebijak mungkin dalam kehidupan kita. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.